warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai merger dan akuisisi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sukmana Dewi dengan NIM 018, dengan rekan saya Firda Amalia dengan NIM 054, kemudian ada Muhammad Khairil Anwar dengan NIM 074, Puput Asih Puji Lestari dengan NIM 110 dan Novita Ramadhani dengan NIM 126. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan perbedaan dari merger dan akuisisi. Untuk merger sendiri merupakan penggabungan atau suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan baru. Nah, dalam proses merger, semua aset, liabilitas, dan modal dari perusahaan yang digabungkan akan berpindah kepada perusahaan baru. Perusahaan yang digabungkan akan bubar dan pemegang sahamnya akan menerima saham di perusahaan baru. Selanjutnya yaitu mengenai akuisisi atau pengambil alihan, yang merupakan suatu proses pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Nah, dalam akuisisi ini, perusahaan yang mengakuisisi atau akuisitor membeli saham mayoritas atau seluruh saham perusahaan yang diakuisisi atau akuisita. Nah, akuisita tidak bubar tetapi tetap ada sebagai anak perusahaan dari akuisitor. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama ada PT Danfoss Laboratories Tbk dan PT Enseval melakukan penggabungan dan menjadi entitas baru menjadi PT Kalbe Pharma Tbk. Kemudian ada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia yang bergabung pada tahun 2019 menjadi PT Bank BTPN Tbk. Selanjutnya yaitu akuisisi United Health atas LHC Group Inc. Kemudian ada akuisisi Lip Therapeutics dari Farm Biosciences. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan antara merger dan akuisisi. Yang pertama pada aspek keberadaan perusahaan. Untuk merger sendiri, perusahaan yang merger akan dibubarkan, tetapi pada akuisisi, perusahaan yang diagresiasi tetap ada sebagai anak perusahaan. Yang kedua pada aspek kepemilikan. Untuk merger, pemegang saham dari semua perusahaan yang bermerger akan menjadi pemegang saham di perusahaan baru. Sedangkan pada akuisisi, pemegang saham dari perusahaan yang diakuisisi biasanya menerima uang atau saham dari perusahaan pengakuisisi. Selanjutnya yang ketiga dari aspek pengambilan keputusan. Pada merger sendiri, penggabungan dilakukan secara sukarela antara dua atau lebih perusahaan yang setara, sedangkan akuisisi pengambilan dapat dilakukan secara sukarela atau paksa. Yang keempat yaitu dilihat dari aspek dampak pada merger. Merger biasanya menghasilkan perusahaan yang lebih besar dan lebih kuat, sedangkan pada akuisisi dapat memberikan perusahaan pengakuisisi akses ke teknologi baru, pasar baru, atau sumber daya baru. Selanjutnya yaitu motif dan tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu motif dan tujuan perusahaan melakukan merger. Pada motif dan tujuan perusahaan melakukan merger terdapat motif ekonomi dan non-ekonomi. Yang pertama yaitu motif ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kekuatan ekonomi, dan diversifikasi. Nah, untuk motif non-ekonomi yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif, mencapai tujuan strategi perusahaan seperti ekspansi geografi, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar baru. Yang ketiga yaitu mempertahankan kontrol atas perusahaan. Selanjutnya yaitu motif dan tujuan perusahaan melakukan akuisisi. Yang pertama yaitu motif ekonomi, dan yang motif ekonomi tersebut terdapat meningkatkan nilai perusahaan melalui sinergi, meningkatkan kekuatan ekonomi perusahaan dalam menghadapi persaingan, diversifikasi untuk mengurangi risiko bisnis, meningkatkan keunggulan kompetitif dengan cara mendapatkan akses ke teknologi baru, pasar baru, talenta baru, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan yang diakuisisi. Yang terakhir yaitu mempertahankan kontrol atas perusahaan. Untuk
Untuk contoh konkret bagaimana merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya, contohnya pada studi kasus pada tahun 2006, Disney mengakuisisi Pixar senilai 7,4 miliar dolar. Akuisisi ini memberi Disney hak atas karakter dan waralaba Pixar yang populer, seperti Toy Story, Finding Nemo, dan Cars. Hal ini membantu Disney memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri animasi dan meningkatkan pangsa pasar di pasar film anak-anak. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan merger dan akuisisi. Terdapat tiga faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lainnya. Yang pertama yaitu faktor internal. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan mencapai skala ekonomi yang lebih besar dengan menghubungkan operasi dan sumber daya. Hal ini dapat mengarah pada pengangguran biaya produksi, meningkatkan efisiensi dan harga yang lebih kompetitif. Untuk faktor eksternalnya sendiri yaitu kondisi ekonomi yang menguntungkan seperti suku bunga rendah dan pasar modal yang kuat dapat mendorong perusahaan untuk melakukan merger dan akuisisi. Untuk yang terakhir yaitu faktor lainnya. Faktor lainnya yaitu menekan perusahaan untuk melakukan merger dan akuisisi untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Untuk selanjutnya yaitu dampak merger dan akuisisi. Yang pertama terhadap perusahaan. Dampak positifnya yaitu merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Merger dan akuisisi dapat memberikan perusahaan akses ke sumber daya baru seperti teknologi, keahlian, dan modal. Dan juga dapat membantu perusahaan untuk mendiversifikasi usahanya dan mengurangi resiko. Merger dan akuisisi dapat membantu untuk meningkatkan pasang pasar dan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui sinergi. Untuk dampak negatifnya yaitu merger dan akuisisi dapat menyebabkan gangguan dan ketidakpastian bagi perusahaan yang terlibat dan tidak selalu berhasil. Ada risiko bahwa nilai perusahaan dapat turun setelah merger dan akuisisi. Hal tersebut menyebabkan kehilangan pekerjaan. Yang kedua yaitu terhadap karyawan. Untuk dampak positifnya sendiri yaitu merger dan akuisisi dapat membuka peluang baru bagi keamanan kerja karyawan karena perusahaan yang lebih kompensasi dan tunjangan lebih baik bagi karyawan. Hal ini dapat menawarkan paket yang lebih kompetitif. Untuk dampak negatifnya sendiri yaitu ketidakpastian pekerjaan bagi karyawan karena merger dan akuisisi dan dapat menyebabkan penurunan moral karyawan dan merasa terancam oleh perusahaan sehingga berakibat pada perubahan budaya perusahaan. Yang ketiga yaitu terhadap industri. Untuk dampak positifnya sendiri yaitu merger dan akuisisi dapat meningkatkan persaingan dalam suatu industri. Merger dan akuisisi juga dapat mengarah pada inovasi yang lebih banyak serta dapat menyebabkan efisiensi yang lebih besar dalam suatu industri. Untuk dampak negatifnya sendiri yaitu merger dan akuisisi dapat menyebabkan penurunan persaingan dalam suatu industri dan juga dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen sehingga menyebabkan pilihan yang lebih sedikit bagi konsumen. Atau bagaimana merger dan juga akuisisi. Dalam segi terhadap perusahaan, dalam segi positifnya, Facebook mengakuisisi Instagram pada tahun 2012 dan juga akuisisi Instagram tersebut berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan dari Facebook dan juga meningkatkan nilai dari perusahaan secara keseluruhan. Dalam segi negatifnya, Gojek mengakuisisi Tokped atau Tokopedia pada tahun 2021. Merger ini menyebabkan gangguan dan juga ketidakpastian bagi kedua perusahaan merger dan menimbulkan kekhawatiran tentang dominasi dominasi pasar ojek di industri e-commerce. Untuk terhadap karyawan, dalam segi positifnya, Salesforce mengakuisisi terhadap Slack pada tahun 2020. Karyawan dari kedua perusahaan ini mendapatkan peluang baru untuk pengembangan operasi profesional dan juga karir.
Salesforce menawarkan paket kompensasi dan juga tunjangan yang telah kompetitif dibandingkan dengan Slack. Dalam negatif, Nokia mengakuisisi Alcatel-Lucent pada tahun 2015. Merger ini menyebabkan ketidakpastian pekerjaan bagi karyawan di kedua perusahaan dan juga banyak posisi yang dihilangkan untuk menghilangkan adanya duplikasi. Yang terakhir yaitu terhadap industri. Dalam positifnya, Disney mengakuisisi Pixar pada tahun 2006 dan juga merger ini menghubungkan dua studio animasi terkemuka dunia, yaitu Disney memperoleh akses ke karakter dan juga Pixar yang juga populer dan juga memungkinkan untuk menjangkau pasar baru yang lebih luas dan juga banyak penggemarnya. Dalam negatif, AT&T mengakuisisi Time Warner pada tahun 2018. Yang merger ini menciptakan konglomerat media yang sangat besar dan juga menimbulkan kekhawatiran bahwa AT&T dapat menggunakan kekuatan pasarnya untuk menaikkan harga layanan dan juga menyebabkan berkurangnya pilihan bagi konsumen. Berikut ini merupakan studi kasus yang ada pada merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu studi kasus pada merger yang sukses, di mana ada merger Bank Syariah Indonesia perkuat posisi di industri perbankan syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk terbentuk melalui merger 3 bank syariah milik BUMN, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global dengan meningkatkan efisiensi dan layanan perbankan syariah di tanah air. Dengan penggabungan ini, Bank Syariah Indonesia diharap dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah yang lebih kompetitif. Selanjutnya ada merger yang gagal. Ini terjadi pada merger Grab dan Gojek. Merger antara kedua raksa ride-hailing Asia Tenggara, Grab dan Gojek, gagal terrealisasi karena perbedaan pandangan strategis dan ketidaksepakatan mengenai struktur kepemilikannya. Kedua perusahaan ini memiliki visi dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola bisnis serta mengatasi tantangan regulasi dan persaingan pasar. Selain itu, kekhawatiran tentang potensi monopoli dan dampaknya terhadap ekosistem startup di kawasan tersebut turut menjadi faktor penghambat. Gagalnya merger ini menunjukkan kompleksitas dalam menyalurkan dua perusahaan besar dengan budaya dan tujuan yang berbeda. Di kasus pada akuisisi yang sukses terjadi pada Home Depot mengakuisisi pemasok untuk kontraktor profesi senilai 18,25 miliar. Home Depot telah mengumumkan akuisisi pemasok untuk kontraktor profesional dalam sebuah kesepakatan besar senilai 18,25 miliar. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar konstruksi dan renovasi dengan menyediakan akses yang lebih bagi kontraktor profesional ke berbagai produk dan layanan mereka. Terus untuk akuisisi yang gagal terjadi pada Unilever, gagal akuisisi bisnis kesehatan, sehingga langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mengurangi biaya dan menyesuaikan struktur organisasinya demi menghadapi tantangan pasar. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan merger dan akuisisi. Nah, adapun faktor keberhasilannya
Merger atau akuisisi sering bergantung pada kemampuan kedua perusahaan untuk menciptakan sinergi operasional, finansial, dan strategi yang signifikan. Yang kedua, M dan A berhasil ketika perusahaan yang bergabung memiliki visi, misi, dan budaya organisasi yang kompatibel. Ada juga proses due diligence atau komprehensif membantu mengidentifikasi potensi resiko, masalah, dan peluang yang mungkin dihadapi setelah M dan A. Terus untuk kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari manajemen puncak di kedua perusahaan sangat penting untuk memastikan integrasi yang lancar dan efektif. Ada juga komunikasi yang transparan dan terus-menerus dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Itu membantu mengurangi ketidakpastian dan resistensi terhadap perubahan. Terus untuk faktor kegagalannya ada perbedaan budaya organisasi yang signifikan. Ada juga perusahaan seringkali gagal karena mereka melebih-lebihkan potensi sinergi atau mengabaikan kesulitan dalam mencapainya. Dilanjut, proses due diligence yang terburu-buru atau tidak memadai dapat menyebabkan perusahaan mengabaikan resiko dan masalah potensial yang signifikan. Terus kegagalan dalam merencanakan dan mengeksekusi integrasi operasional sistem dan budaya dengan baik seringkali menjadi penyebab utama kegagalan M dan A. Terus perubahan kondisi pasar yang tidak terduga seperti penurunan ekonomi, perubahan regulasi, dan munculnya persaingan baru dapat mengurangi nilai yang diharapkan dari M dan A. Nah, M dan A ini merupakan merger dan akuisisi. Simpulkan dan ambil pelajaran dari studi kasus yang telah diangkat bahwa merger dan akuisisi adalah strategi bisnis yang kompleks dan penuh resiko. Keberhasilan mereka tergantung pada berbagai faktor, termasuk kesesuaian strategis, kemampuan untuk menciptakan sinergi, komunikasi yang efektif, integrasi budaya, dan proses due diligence yang menyeluruh. Perusahaan harus siap menghadapi tantangan dan memiliki rencana yang jelas untuk menangani potensi kegagalan agar dapat meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan peluang sukses. Dari 4 studi kasus yang diangkat, kita dapat melihat berbagai dinamika yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan merger dan akuisisi. Contohnya, pada PT Bank Syariah Indonesia, merger berhasil berkat kesesuaian strategi dan sinergi yang dihasilkan. Terus pada Grab dan Gojek, merger gagal karena perbedaan strategis dan budaya yang signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.